Saya ingatkan sekali lagi, kalau bendera bintang bulan tidak bisa naik di Aceh, di negeri kami sendiri, merah putih juga harus turunkan dan bakar semua. Mohon Aceh baca wilayah ya. Indonesia. Oh bukan, bukan wilayah Indonesia Aceh. Aceh ada negara sendiri, mereka satu bangsa. Dan hari ini ikonnya Indonesia, ikonnya negara Monas, itu hasil daripada jasanya orang Aceh. Internasional melihat bahwa Indonesia tidak pernah hadir kepada Aceh. Duta Besar Inggris sebut keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah. Itu hoax atau fakta? Baik, nah ini berkaitan dengan negara tetangga ya. Ini soal Malaysia ini kita tahu menjadi trending topik juga. Seolah ada pihak yang tak ingin melihat Indonesia berdiri kuat. Di saat Aceh masih berjuang bangkit, justru muncul oknum-oknum yang sibuk meniupkan api perpecahan dengan narasi kemerdekaan. Ironisnya, mereka bangga mengibarkan bendera lain, namun menutup mata terhadap dedikasi luar biasa prajurit TNI dan para relawan di lapangan. Jembatan yang runtuh dibangun hanya dalam hitungan hari. Hunian sementara berdiri demi rakyat yang kehilangan segalanya. Keringat bercucuran, nyawa dipertaruhkan, semua demi Aceh, demi Indonesia. Presiden Prabowo telah menegaskan, kedaulatan adalah harga mati. Indonesia hanya akan disegani dunia jika kita tetap bersatu, kompak, dan berdiri tegak di bawah satu bendera, merah putih. Suatu kehebatan bangsa Indonesia, suatu kecemerlangan bangsa Indonesia adalah kita bisa bersatu, kita bisa hidup rukun, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukan sudah berhadapan dengan pasukan saya. Hari ini kita kibarkan bendera putih ini bukan tanda menyerah, kawan-kawan. Kita tidak pernah menyerah, kawan-kawan. Tetapi hari ini kita kibarkan bendera putih supaya apa? Internasional melihat bahwa Indonesia tidak pernah hadir kepada Aceh. Walaupun 20 tahun yang lalu kita dipaksa untuk mempercayai mereka. Tetapi hari ini aparat-aparat mereka membuat ketegangan kembali, kawan-kawan. Hari ini luka lama kembali muncul, kawan-kawan. Sudah menyampaikan tamplang banyak bitan loh. Siap. Boleh. Jadi laganya bajingan. Seharusnya kita itu sama-sama turun ke lapangan membantu warga yang musibah. Bersihkan ini, bersihkan itu. Bagaimana cara kita harus memikirkan untuk memulihkan kondisi-kondisi Aceh secepatnya. Bukan malah kalian tambah permasalahan. Bukan kalian tambah susah masyarakat lagi. Jangan sok jago dengan membawa bantuan, mengibarkan bendera, berteriak merdeka, merdeka, merdeka. TNI Polri bergerak di lapangan membantu warga yang musibah. Jangan manfaatkan warga yang sedang berduka cita saat ini. Hargai perjuangan TNI di lapangan yang selalu membantu warga yang musibah banjir di Aceh. Kalian belum sanggup mencium bau mayat yang paling busuk. Tapi TNI selalu siaga, siap sedia, selalu tegak dalam berjuang demi menyelamatkan rakyat dan demi untuk kemajuan bangsa dan negara. Walaupun dia penuh kotoran, dia rela berlumpur untuk membantu warga membersihkan puing-puing kotoran. Hargai perjuangan orang lain. Wahai bajingan-bajingan, laknatillah bajingan. Menteri dekat Indonesia dan kerajaan Indonesia. Kalian mau tahu? Oh, aku tak tahulah apa. Mau tahu? Aku tak tahulah apa. Mau tahu kenapa pemerintah Aceh minta bantuan ke negara Upin-Upin cepat menanggapi permohonan pemerintah Aceh? Karena di zaman kontak senjata dulu, pemerintah Upin Ipin membiayai
membiayai senjata Aceh untuk melawan pemerintah atau negara Indonesia. Sebenarnya Pak Prabowo tahu, itu makanya di stop dia. Kenapa? Kalau suatu daerah atau orang memberontak, kita sudah tahu negara-negara manalah yang membantu dia. Nah, sama seperti Papua, OPM, kita tahu negara mana membantu dia. Begitu juga Aceh, negara mana yang membantu dia, kita tahu. Itu makanya Pak Prabowo berkeras untuk menstop atau melarang sumbangan dari negara Upin Ipin. Okey, insyaAllah Aceh akan bangkit kembali sebagai wilayah otonomi dan mungkin suatu hari Aceh akan merdeka. Allah uji orang yang Allah, tanda kasih Allah kepada kita. Terima kasih Malaysia sudah bantu Aceh, sama-sama kita akan bantu lagi insyaAllah. Jadi Aceh akan bangkit, boleh jadi dengan banjir ini semangat untuk merdeka akan kembali. Saya rasa kembali. Sebab banyak bendera Aceh itu dikibarkan kembali dan mereka menuntut kembali supaya Aceh sebenarnya merdeka daripada. Kalau Timor Leste boleh, kenapa Aceh tak boleh? Kan sumber pendapatan Aceh bukan sedikit. Kan Aceh ada minyak tau. Itu yang tak mau lepas tu. Itu rahsia dia. Kenapa tak mau lepas Aceh? Kan Timor Leste boleh lepas sebab Aceh ada minyak. Sama di Fatani pun sembang dengan orang Fatani yang anak dia pernah belajar dengan kita. Rahsia terbesar kenapa Thailand tak mau lepaskan Fatani adalah kerana di situ ada minyak. Dia tak mau lepas. Kalau lepas berarti hasil minyak tu tak sampai kepada kerajaan Thailand. Sama seperti kan. Itunya orang ada orang Sabah Sarawak pun ada yang kempen jom bebas daripada Malaysia. Kan. Wallahu alam. Jadi inilah kelas kita pada hari ini untuk mengenang saudara kita di Aceh, mengenang sejarah perjuangan Islam yang cukup panjang dan apabila ditimpa musibah dan kita akan terus membantu insya-Allah. Kita ucapkan sekali lagi kepada rakan-rakan yang ada live di sini, ada 389 orang yang menonton pada pagi ini, semuanya simpati dengan Aceh dan kita ucapkan selamat maju jaya, kita doakan yang terbaik untuk Aceh insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, saya ni suku Tanah Rencong, garis miring Aceh. Saya salah satu juga orang terkorban banjir di Aceh Temiang. Saya sudah berapa kali lihat viti Encik adapun Tuan. Anda ni seperti provokator. Anda ni seperti provokator ingin memecah belah anak bangsa Nusantara garis miring Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya berharap bagi warga Malaysia jangan ikut campur. Kalau Anda tidak paham apa yang terjadi di lapangan, karena saya orang di lapangan, merasai, memantau. Saya nak tanya dengan Tuan. Tuan ni warga negara Malaysia, bersuku apa? Saya nak tahu saja. Tolong Tuan stick balik dan balas VT saya ataupun video saya. Karena ada beberapa video saya lihat Tuan macam provokator ingin memecah belah anak bangsa pribumi Jawi Nusantara garis miring Indonesia. So saya nak tahu Tuan ini bersuku apa, warga negara Malaysia benar. Jadi cuba jangan jadi provokator ingin mengadu domba.
Saya salah satu keluarga Kesultanan Samudra Pasai, Sultan Malikus Saleh maupun dari Juriat keturunan Kesultanan Perlak, dan ada ikatan kerabat raja di tanah Semenanjung Malaysia. Itu saja saya nak sampaikan kepada Tuan. Saya nak sangat melihat bangsa ini bersatu, bangsa Nusantara. Sebenarnya Anda orang yang berpendidikan, tetapi Anda macam ada something. Yang Anda bela itu Aceh. Anda tidak tahu asal-usul Aceh itu dari mana. Anda tidak tahu. Karena saya lebih paham, mengerti. Jadi Tuan tolong jangan jadi batu api lah. Kalau nak menolong saja. Tak payah nak cerita, nak cakap panjang-panjang lebar lah. Saya sangat berterima kasih terhadap rakyat warga negara Malaysia yang bersuku-suku. Ada suku Jawa, suku Minang, suku Bugis, suku Madura, suku Flores, suku Banjar, dan suku Tanoh Rencong di Semenanjung Malaysia yang sudah membantu warga negara Indonesia yang kena musibah ataupun kena azab di Aceh maupun di Sumatera. Terima kasih atas bantuan kalian yang merhatikan bangsa kalian sendiri, saudara kalian sendiri yang ada di Nusantara Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita rapatkan barisan, karena hanya dengan persatuan, Indonesia akan tetap tegak berdiri selamanya.